mana nasabah tidak perlu terkena sakit kritis, tetapi direkomendasikan dokter untuk perawatan ICU 5 hari atau 120 jam terus menerus dengan ventilasi invasif, maka manfaatnya juga akan cair. Contoh COVID, betul ya? Karena ada COVID yang sampai masuk ICU, yang orang yang sudah masuk ICU terus ada ventilasi invasifnya juga, 120 jam atau 5 hari berturut-turut kita cairkan manfaatnya. Oke? Yang berikutnya ini yang saya paling suka. Ini ngomongnya sampai usia 85, persiapan masa tua, maksudnya adalah produk ini umumnya tidak akan pernah hilang. Kalau sakit kritis, umumnya cair. Kalau nggak sakit kritis meninggal, umumnya cair. Kalau nggak meninggal hidup sampai usia 8 tahun, umumnya juga cair. Mantap nggak Bapak Ibu? Mantap, kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Habis usia 85, terima uang UP miliaran kaget. Apa yang dari sini cuma bercanda saja. Kalau yang mereka pesan seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti pada waktu training, untuk memahami MCCP secara detail, MCCP itu ada 2 plan 1, plan 2. Plan 1 itu tahap akhir aja. Plan 2, itu nanti Bapak Ibu screen capture manfaat ini. Saya nggak akan jelaskan terlebih detail, tetapi intinya di MCCP itu nanti ada penyakit kritis tahap awal, tahap akhir, dan ICU itu dalam 100% manfaat. Nanti akan ada tambahan 25% untuk tambahan untuk pembaharuan kankernya. Saya nggak bisa berdua di sini, tapi sekali lagi, Bapak Ibu kalau mau memahami produk MCCP-nya, Bapak Ibu perhatikan slide ini. Ini adalah slide rangkuman untuk MCCP-nya, di mana ada tahap awal, tahap akhir, ICU dalam 100% manfaat, dan juga ada tambahan 25% UP untuk pembaharuan kanker. Oke, saya nggak bahas itu di sini ya. Kalau bahas itu di sini saya 2 jam nanti di sini. Nah, satu lagi. Pada waktu kita membuat MCCP, kita punya masukan, yaitu masukannya adalah, Pak, yang namanya penyakit kritis, itu banyak yang minta ampun, dan definisinya juga macam-macam, betul? Ada yang bisa hafalkan 55 penyakit kritis kita ngomong sama saya sekarang? Nggak ada kan, trendnya juga kita hafal Bapak Ibu. Karena itu untuk Bapak Ibu sekalian, khusus penyakit tahap akhir dulu, kita buatin glosari penyakit kritis. Jadi mungkin nggak kelihatan di situ, tapi contohnya yang kanan bawah, kalau sakit jantung itu definisinya kayak gimana, kalau sakit kanker definisinya kayak gimana, dan ini PDF akan kita bagikan ke semua Bapak Ibu yang ada di sini. Mantap ya? Mantap. Tapi saya titip, jangan langsung dikasih ke nasabah gitu aja, udah kamu pilih yang mana gitu, enggak, jangan ya. Atau ini untuk membantu Bapak Ibu kalau jantung, kanker, gagal ginjal, atau stroke itu definisinya kayak gimana, tinggal klik, itu PDF yang bisa dibaca-baca. Kayak tabel premi MDLA kan bisa dibaca-baca itu kan, si alternatifnya juga bisa dibaca-baca seperti itu. Mantap ya? Mantap. Itu alat bantu yang pertama. Alat bantu yang kedua, itu adalah extra credit contestnya. Jadi, Bapak Ibu yang menjual MCCP dari launching sampai dengan 30 Juni akan mendapatkan extra creditnya untuk signature dan signature star, dan untuk Manulife silver, gold, dan juga platinum extra creditnya. Lebutannya itu alat bantu yang kedua. Bapak Ibu kalau jualan MCCP kita permudah ada toolsnya, juga Bapak Ibu ada extra creditnya. Nasabahnya kita juga kasih diskon 10% FBC dari issue pada saat launching sampai dengan 30 Juni. Ya, flyernya udah kesebar duluan kan? Bapak Ibu udah siap-siap semua kan? Untuk produknya. Dan satu lagi akan ada tes yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat orang lebih aware penyakit kritis. Ada satu video yang di-sharing dari salah satu leader, bestseller, waktu itu bestseller untuk penjualan penyakit kritis. Mari kita simak videonya bersama-sama ya. Ya, ini luar biasa, dan itu artisnya itu luar biasa susahnya ya. Kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Bicara penyakit kritis, saya teringat
pengalaman dari salah satu nasabah saya. Nasabah saya didiagnosa penyakit titis oleh dokter di usia kurang lebih 64 tahun. Awalnya, beliau mengontak saya dan mengeluh sering sakit kepala, lalu muntah. Dan itu berlangsung dalam waktu yang cepat. Saya menganjurkan nasabah saya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan titik putih di paru-paru dan di dalam otak. Sehingga dokter tersebut curiga dan melakukan biopsi. Hasil dari biopsi, dokter memvonis nasabah saya menderita kanker paru-paru stadium akhir yang sudah menjalar ke leher dan ke otak. Berita ini membuat syok nasabah saya beserta keluarganya. Nasabah saya tersebut seorang pensiunan yang hidup dengan uang pensiunan. Bersyukurnya, beliau sudah mempunyai asuransi kesehatan Manulife yang ia ambil dari saya. Sehingga nasabah saya tersebut bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik di salah satu rumah sakit di Neng. Namun, untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik tersebut, ternyata masih ada biaya-biaya yang tersembunyi, seperti biaya transportasi pesawat, biaya akomodasi pendamping selama pengobatan, biaya perawatan di rumah setelah pengobatan di rumah sakit, termasuk suster dan sebagainya. Pada akhirnya, bukan saja uang pensiunan yang habis untuk perawatan, namun juga kondisi finansial dari anak-anaknya terganggu akibat biaya-biaya itu. Sehingga mempengaruhi perencanaan keuangan masa depan buat cucunya. Saya sangat prihatin dengan kondisi tersebut, karena ini membuat keluarga nasabah saya mengalami banyak tekanan baik finansial maupun emosional. Bagi saya pentingnya mempunyai asuransi proteksi penyakit titis adalah untuk mempersiapkan biaya yang tersembunyi dari kita divonis dokter penyakit kritis. Sehingga kita lebih fokus dalam pengobatan dan kesembuhan. Selain itu, kita bisa terhindar dari bencana finansial sehingga tabungan yang sudah kita rencanakan untuk masa depan tidak akan terganggu, keluarga lebih aman dan terlindungi. Dari beberapa pengalaman yang saya temui di lapangan, banyak sekali orang hanya berpikir mempunyai asuransi kesehatan sudah cukup. Dan sedikit sekali orang yang sudah sadar akan pentingnya perlindungan asuransi penyakit kritis. Apa sih asuransi penyakit kritis tersebut? Adalah sejumlah uang yang akan diterima apabila didiagnosa dari salah satu penyakit kritis. Sehingga cash money tersebut dapat membantu biaya-biaya di luar biaya rumah sakit. Asuransi penyakit kritis bagi saya adalah pelengkap dari asuransi kesehatan. Jadi, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Saya sangat menyarankan untuk segera miliki asuransi perlindungan penyakit kritis, supaya finansial kita tidak terganggu dari biaya-biaya yang tersembunyi tersebut. Berdiri aja di situ, berdiri. Kita kasih tangan yang udah sharing untuk penyakit kritisnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak mau tekanan emosional sama finansial harus punya asuransi apa? Penyakit kritis Bapak Ibu ya. Jadi harus dipersiapkan. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin asuransi jiwa punya, asuransi kesehatan punya, tapi asuransi penyakit kritis juga harus dipikirkan Bapak Ibu. Saya mau sharing satu hal sebelum saya menutup, yaitu adalah cerita mengenai dua penjual sepatu. Jadi ceritanya ada penjual sepatu dari dua kompetitor yang berbeda ya, anggap aja Nuke sama Adidas gitu ya. Terus mereka ke sebuah pulau, dan dua penjual sepatu tersebut ke sebuah pulau itu disuruh untuk melakukan riset mengenai penjualan di dalam pulau tersebut. Akhirnya setelah dua salesman itu ke pulau tersebut,
ada waktu melakukan research, yang satu telepon ke headquarternya ngomong kayak gini, waduh Pak, ini kelihatannya kita penjualan sepatu ini tidak akan bisa berhasil karena semuanya yang ada di sini nyeker, nggak pakai sepatu. Nah, tapi salesman yang kedua, dia ngomong, dia telepon headquarternya, Pak, ini ada sebuah opportunity yang sangat bagus sekali karena semuanya yang ada di bawah ini tidak menggunakan sepatu alias nyeker. Bapak Ibu, message-nya di sini adalah setiap saya ngomong sama Bapak Ibu yang ada di sini pasti akan ngomong, oh, asuransi kesehatan itu masuknya gampang ke nasabah. Saya ngomong sama agent yang lain, oh, asuransi kesehatan itu gampang masuknya ke nasabah. Pada waktu Bapak Ibu berpikir seperti itu, semua agent baik di sini maupun di luar sana semuanya ngomong asuransi kesehatan masuknya gampang. Tapi belum banyak agent asuransi yang menawarkan asuransi penyakit kritis. Dari saya Bapak Ibu, MCCP ini akan menjadi batu lompatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memproteksi, melindungi nasabah lebih banyak lagi. Mulailah cerita mengenai asuransi penyakit kritis. Setuju? Setuju. Kalau Bapak Ibu setuju, yang mau closing MCCP, boleh nggak kasih tepuk tangannya yang paling meriah? Ya. Dan yang terakhir dari saya Bapak Ibu, trainingnya mulai kapan? Siang ini, hari ini. Kalau Bapak Ibu mau belajar MCCP, belajar dari siang ini sampai dengan hari Jumat. Dan kalau semuanya lancar, MIPES akan naik ke 15 Juli hari Sabtu. Dan juga Manual Academy yang bisa langsung tembak ke MIPES juga akan ada di 15 Juni. Itu aja dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu, yang mau closing MCCP, boleh nggak saya minta tepuk tangannya yang paling meriah kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Thank you, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. MC-nya kaget ini. Ya. Begitulah teman-teman, kita seolah-olah ngomong sendiri ya. Kalau di video saya ini saya ngomong sendiri, padahal ada Zoom. Justru rame, ada lebih dari 100 orang. Ada dari Medan, ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, ada dari Palembang. Ngumpul di satu tempat, yaitu di kantor pusat. Nah mereka di sana, saya di Zoom begini karena saya lagi batuk. Saya takut terganggu orang di perjalanan, saya juga terganggu, orang lain juga terganggu gara-gara batuk kita. Sehingga saya hanya hadir di dalam Zoom aja biar nyaman semua. Sehingga kelihatan saya tertangan sendiri, padahal di sana juga mereka lebih banyak orangnya. Oke.